Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai bukper guys ya, bukper pidana pajak. Mungkin teman-teman ada yang belum terbiasa, tapi ada yang mungkin sudah terbiasa, atau dulu sedang kena bukper juga mungkin ya teman-teman. Nah, by the way teman-teman, gue disclaimer dahulu nih ya, bahwa semua isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung disampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Oke, yang pertama kita mesti paham dulu apa itu bukper ya, atau bukti permulaan, atau pemeriksaan bukper, pemeriksaan bukti permulaan. Oke, jadi bukper atau pemeriksaan bukti permulaan adalah satu upaya dari DJP atau istilahnya PPNS ya. PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil, semacam polisinya DJP gitu ya, yang sudah betul-betul penyidik ya, polisi gitu ya, untuk mencari bukti permulaan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana di bidang perpajakan gitu ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Yang namanya kasus pidana di Indonesia itu wajib memiliki dua alat bukti, teman-teman ya. Minimal mesti ada dua alat bukti, barulah sebuah tindak pidana boleh dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Nah, jadi dari satu penyelidikan, jadi ketika lu masuk ke Bukper itu namanya penyelidikan ya. Nah, begitu dua alat bukti sudah cukup, maka dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Di situ statusnya sudah tersangka, teman-teman ya. Tapi tersangka belum terdakwa, teman-teman ya. Tersangka itu belum terdakwa, baru disangka. Lu disangka melakukan tindak pidana. Nanti lu akan jadi terdakwa atau dinyatakan bersalah atau tidak bersalah itu di pengadilan, teman-teman ya, di pengadilan. Jadi ketika pemeriksaan bukper itu bukan berarti lu bersalah, bukan, baru baru upaya mencari bukti. Kemudian eh, lanjut ke pengadilan menjadi penyidikan, itu pun belum lu bersalah, itu masih tersangka. Nah, kalau diketok palu oleh hakim lu bersalah, barulah lu disebut sebagai terdakwa atau orang yang bersalah dan akan menjalani hukuman pidana, teman-teman ya. Oke. Nah, apa yang dicari sih dalam bukper ini? Yang dicari dalam bukper itu bukan penerimaan pajak, teman-teman ya. Tim bukper bukan mencari penerimaan pajak, bukan mencari uang. Walaupun pada faktanya ada tujuan utamanya cari uang juga, gitu ya. Tetapi tujuan dari pemeriksaan bukper adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya tindak pidana perpajakan. Oke. Jadi KPI-nya atau istilahnya status keberhasilan dari bukper bukanlah jumlah uang yang diterima, tetapi keterbuktian dari terjadinya tindak pidana bidang perpajakan, gitu teman-teman. Oke. Nah, biasanya yang gua pahami teman-teman ya, bukper atau tindak pidana perpajakan selalu berhubungan dengan faktur pajak fiktif. Oke, selalu berhubungan dengan faktur pajak fiktif. Artinya ada mafia pajak. Ada orang yang menerbitkan faktur pajak, tetapi transaksinya tidak real, gitu. Contoh, dia bikin faktur pajak, ada menjual sampo gitu, sekian unit gitu. Padahal samponya nggak dijual, gitu. Tidak ada penjualan sampo, tidak ada pengiriman barang sampo, gitu. Itu yang dimaksud dengan eh, faktur pajak fiktif, teman-teman. Ini sudah menjadi umum di Indonesia ya, teman-teman. Di Indonesia ini orang Indonesia tuh aneh-aneh aja ya. Ada aja nih mafia di Indonesia nih. Jadi faktur pajak terbit tuh, tetapi nggak ada transaksinya. Uangnya juga nggak ada, uang juga tidak terjadi gitu. Jadi ini betul-betul fiktif, tetapi terjadi faktur pajak dibuka gitu. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Nah, teman-teman nggak usah paham lah ya, karena kalau lu sampai paham nanti lu akan berusaha untuk melakukan gitu ya. Kalau lu nggak paham berarti bagus. Kalau lu tidak paham bagaimana kok orang bisa buka faktur pajak fiktif, nah berarti lu bagus, berarti lu tidak tidak pelaku teman-teman ya. Berarti lu bukan pelaku. Kalau lu tidak paham paham aja lu nggak paham gitu lah, apalagi lu pelaku, enggak teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu sampai paham berarti mungkin lu pelaku gitu ya teman-teman. Bercanda ya teman-teman ya. Jadi kalau lu nggak paham, lu nggak usah paham. Intinya ada orang-orang yang menerbitkan faktur pajak tetapi fiktif, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Oke? Nah, kalau lu terima faktur pajak fiktif, teman-teman, kalau lu nih terima faktur pajak fiktif, mungkin tiba-tiba di pre-populated lu, di data PPN lu, muncul nih faktur pajak masukan, padahal lu tidak merasa beli sama orang itu. Oke, yang mesti lu lakukan adalah lu buang itu faktur pajak. Oke, lu klik faktur pajak itu untuk tidak dikreditkan. Selesai, teman-teman ya. Jadi jangan mengkreditkan faktur pajak yang bukan pembelian lu.
semata-mata gara-gara dia muncul di e-faktur ya, jangan teman-teman ya. Oke. By the way teman-teman, di KUP, di Undang-Undang Perpajakan, semua kesalahan pajak itu bisa saja dijadikan dasar untuk pidana perpajakan ya. Contohnya, salah lapor SPT bisa pidana. Kemudian salah bayar pajak bisa pidana gitu ya. Jadi semua lingkup kesalahan di dalam perpajakan itu adalah lingkup pidana. Oke, itu bisa diarahkan ke pidana. Cuman pada faktanya, pada prakteknya, yang gue tahu nih teman-teman ya, tindak pidana perpajakan selalu berhubungan dengan faktur pajak fiktif. Oke, coba dulu cari di Google atau di putusan-putusan pajak gitu ya, di DTC gitu, yang namanya orang dihukum, masuk ke penjara, kemudian masuk ke pengadilan, hartanya disita dan sebagainya selalu berhubungan dengan tindak pidana di bidang faktur pajak fiktif. Yang gue pahami itu teman-teman ya. Jadi itu bukper ya. Nah, sekarang kita bahas apa perbedaan pemeriksaan biasa atau SP2 dibandingkan dengan pemeriksaan bukper. Oke, jadi ada dua macam pemeriksaan teman-teman ya. Ada dua macam pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan biasa, yang artinya pemeriksaan perdata. Yang kedua adalah pemeriksaan bukper atau pidana, teman-teman ya. Jadi yang pertama perdata, yang kedua pidana. Nah, yang perdata itu namanya adalah SP2, surat pemberitahuan pemeriksaan, bisa lapangan, bisa kantor. Oke. Yang kedua adalah surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Inilah yang pidana yang kita lagi mau ngomongin. Oke. Nah, dalam SP2 atau surat perintah atau pemberitahuan pemeriksaan lapangan, itu hasilnya ya, hasil dari pemeriksaan itu adalah sebuah surat yang namanya surat keputusan ya. Surat keputusan pajak ya, SKP. SKP ini bisa kurang bayar, bisa lebih bayar, bisa nihil. Nah, biasanya sih kurang bayar ya. Jadi kita sering sebut hasil pemeriksaan adalah SKPKB. Oke, artinya surat keputusan pajak kurang bayar. Artinya lu disuruh bayar sejumlah angka yang ada di situ. Itu teman-teman ya, sesimpel itu. Nah, kalau bukper hasilnya ya ada dua kemungkinan ya. Bukper itu ada dua hasil kemungkinan. Yang pertama adalah lu dinyatakan tidak bersalah, artinya tidak ada ditemukan tindak pidana perpajakan. Yang kedua adalah ditemukan adanya tindak pidana perpajakan. Oke. Nah, untuk yang pertama, jika tidak ditemukan tindak pidana perpajakan, yang terjadi adalah kasus lu selesai. Oke, kasusnya selesai, bukpernya selesai. Lu dinyatakan tidak bersalah. Yang kedua, jika lu dinyatakan bersalah, artinya ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan, ada dua opsi. Nah, lu dikasih dua opsi teman-teman ya, jangan khawatir dulu, jangan takut masuk penjara dulu ya teman-teman, masih jauh. Ada dua opsi. Yang pertama adalah wajib pajak boleh melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan membayar pajaknya ditambah denda 100%. Oke, beres teman-teman ya. Jadi, apa itu pengungkapan ketidakbenaran? Adalah melampirkan suatu surat pengungkapan ketidakbenaran di mana lu mengungkapkan, "Oh, mohon maaf nih negara, mohon maaf nih Bapak DJP, gua salah, salahnya ini dan gue tebus pajaknya sekarang dan gue bayar dendanya." Gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Nah, pengungkapan ketidakbenaran, kalau pengungkapan ketidakbenaran ini diterima, maka kasusnya selesai. Kasusnya selesai, tidak jadi naik ke penyidikan, walaupun lu ditemukan bukber, teman-teman ya. Jadi lu paham ya teman-teman, jangan khawatir ini bakal masuk penjara dan sebagainya, enggak teman-teman ya. Di negara kita, negara ini sudah sangat baik sekali sama wajib pajaknya ya. Kalau lu sudah mengaku dan melakukan pembayaran, maka negara closing gitu. Negara bantuin lu untuk tidak naik ke penyidikan. Oke. Opsi yang kedua adalah jika WP tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran, atau dia melakukan tetapi ditolak oleh si pemeriksa, kasusnya tetap naik ke penyidikan. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya lu akan jadi tersangka, teman-teman ya. Baru jadi tersangka, teman-teman ya. Belum belum jadi terdakwa gitu ya. Baru jadi tersangka dan lu akan siap untuk menghadapi sidang di pengadilan negeri. Oke, jadi kasus lu akan dilimpahkan ke pengadilan negeri sebagai kasus pidana perpajakan, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman Anda sudah tidak bisa lagi pakai konsultan pajak, udah nggak bisa ya, pakai kuasa orang biasa nggak bisa. Lu harus menggunakan lawyer atau pengacara resmi, oke, atau advokat. Kalau lu tidak punya advokat, lu boleh meminta bantuan LBH-LBH dimanapun ada di Indonesia ini. Kalau lu tetap tidak menemukan LBH, lu bisa minta negara untuk menyediakan pengacara buat lu gitu ya. Jadi negara wajib menyediakan pengacara bagi seorang terpidana atau seorang tersangka yang akan naik ke pengadilan gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai
panggilan saksi untuk bukpernya orang lain. Nah, mungkin teman-teman sudah sering nih teman-teman mendengar teman atau lu sendiri kena gitu ya, di mana ada orang lain kena bukper, tetapi lu dipanggil. Lu pernah nggak begitu teman-teman ya? Mungkin lu pernah mengalami itu ya. Orang lain yang kena bukper, tapi kita yang dipanggil. Oke. Dipanggil dalam rangka apa? Dalam rangka saksi, teman-teman ya. Karena gini, ketika satu orang kena bukper, kan semua rekening dia dibuka dong. Semua rekening dia buka, semua invoice dia dibuka, semua pembelian dia dibuka. Nah, semua orang itu akan dipanggil semua sama dia, gitu. Eee, Customer lu semuanya dipanggil, mau 1.000 orang dia panggil semua. Eee, Vendor lu, supplier lu dipanggil semua, mau 1.000 semua dipanggil. Kemudian, eee itulah dia, customer dan vendor ya. Kemudian orang-orang berhubungan kayak kayak tenaga akunting lu, finance lu, kemudian konsultan pajak lu mungkin ya. Kemudian, eee, terutama purchasing juga, karena dia berhubungan dengan faktur pajak kan. Nah, jadi intinya semua orang-orang yang berhubungan akan dipanggil. Nah, makanya Anda, lu nih sering mengalami kan atau pernah dengar orang mengalami di mana yang kena bukper orang lain yang dipanggil kita, gitu kan. Nah, itu maksud gua, teman-teman ya. Orang lain sedang kena bukper, kita dipanggil sebagai saksi, teman-teman ya, sebagai saksi dalam kasus bukper ini, gitu. Oke. Nah, kenapa orang bisa dipanggil? Ya berbagai alasan ya. Kenapa orang bisa kena kena bukper dan kemudian dipanggil ya, salah satunya yang sering lagi rame juga ya, impor door to door ya. Anda tahu teman-teman ya, impor door to door adalah ilegal teman-teman ya. Nggak ada cerita tuh impor door to door itu legal tuh tidak ada. Yang namanya impor door to door adalah ilegal teman-teman ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan usahakan impor tuh impor resmi. Jangan impor impor yang door to door. Nah mungkin lu berargumen, kalau impor resmi nanti harga gue naik. Nanti gue nggak bisa bersaing dengan kompetitor dan sebagainya. Nah teman-teman, kita masih punya satu mindset ya, lu tuh enak sekarang, tetapi nanti lu bermasalah, gitu loh. Lu mengorbankan, hukum dengan lu beli barang door to door, tetapi di masa depan mungkin 5 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi, lu kena getahnya, lu kena karmanya gitu loh. Ketika saat itu lu kena, lu bisa bayar pajak tuh jauh lebih besar daripada yang seharusnya lu bayar, gitu teman-teman ya. Jadi janganlah kita mengorbankan hukum demi demi enaknya hari ini kita gitu, karena nanti ketika datang harinya lu terima, akibat buruknya atau karmanya gitu ya, lu bisa nggak sanggup bayar gitu loh, gitu teman-teman ya. Jadi janganlah impor door to door lagi. Kalau memang industri lu itu industri yang nggak mungkin untuk door to door, untuk tidak door to door, ya lu cari industri yang lain, buka usaha yang lain. Atau ya udah kalau lu mau jadi mafia, lu mafia sekalian, lu siapkan budget untuk bayar bayar ketika terjadi pemeriksaan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika orang kena panggilan dalam rangka saksi, ini sudah sering ya, banyak orang mengeluh wajib pajak nih ya, karena dia merasa, "Kok gua jadi saksi, tapi kok gua yang diincar-incar ya ini ya?" Mungkin lu lu familiar dengan kata-kata ini teman-teman ya. Lu dipanggil sebagai saksi, tapi kok kayaknya lu yang diincar gitu loh. Seolah-olah lu penjahatnya gitu. Pernah nggak lu mengalami itu teman-teman ya? Seolah-olah kok saya yang harus bayar pajak yang sangat besar gitu, padahal kan yang kena masalah orang lain. Nah, akhirnya, disinilah terjadi negosiasi, alias korupsi, alias uang suap, atau terjadi pembayaran pajak yang sangat besar gitu teman-teman ya. Gue tidak menunjuk seseorang gitu teman-teman ya, tetapi ini sudah rahasia umum gitu. Karena di sini negara berharap disinilah masyarakat bisa dapat keadilan, masyarakat dan negara bisa dapat keadilan, tetapi justru disinilah terjadi banyak masalah yang ya itulah teman-teman yang gue maksudkan ya. Nah, dan hal ini juga tidak hanya berlaku dalam rangka saksi, tetapi juga yang terduga bukper, ya. Bahkan lebih parah lagi, kalau lu sampai terduga bukper, lebih parah lagi, perilakunya teman-teman ya. Di sinilah yang sering kita dengar teman-teman ya, terjadi pemerasan terselubung gitu. Kalau lu jujur, lu dipaksa bayarnya luar biasa besar, kalau lu nggak mau bayar pajak yang besar, lu terpaksa korupsi, terpaksa lu kasih suap dan sebagainya gitu ya. Ini memang fenomena yang masih sulit teman-teman ya, untuk saat ini masih sulit sekali, karena pertama ini berhubungan dengan pidana, orang tuh takut, gitu. Orang tuh terlalu takut nih, wajib pajak nih, terutama pengusaha-pengusaha kelas menengah gitu ya, mereka tuh tidak terbiasa bermain dengan hukum kan, mereka bukan orang politik, bukan orang hukum, nggak terbiasa dengan hukum.
nggak kayak gue, kalau gue kan memang orang hukum gitu. Jadi, mereka nggak terbiasa dengan hukum, akhirnya ketakutannya luar biasa gitu. Karena ketakutannya luar biasa, daripada lu stres, kan orang kaya nih, daripada lu stres, lu nggak bisa tidur, ya udah deh gue mengalah aja deh, gitu ya. Gue memang salah juga gitu kan, ya udah gue ngalah deh gitu. Tetapi ngalahnya bagaimana? Nah, akhirnya di situlah terjadi damai, terjadi negosiasi uang damai di situ teman-teman ya. Bayarnya lebih kecil tetapi korupsi terjadi. Dan pidananya lepas nih. Jadi bayarnya lebih kecil, korupsi tetapi, eee, pidananya lepas teman-teman ya, pidananya lepas gitu. Nah, sedangkan mereka-mereka pengusaha-pengusaha yang tidak bersedia berdamai, yang mungkin merasa sombong, merasa hebat, merasa mau ngelawan gitu ya, malah kena pajak yang luar biasa besar, gitu. Nah, berhubung dia memang salah, ya nggak bisa lari teman-teman, malah naik ke pidana, malah malah sampai di penjara dan sebagainya gitu. Nah, di sinilah terjadi apa istilahnya ya, reformasi pajak masih jauh kalau kalau di bidang bukper ini teman-teman ya. Tapi kalau di level KPP gua rasa sudah cukup bagus lah. Kalau di level bukper masih jauh gua rasa ya teman-teman. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, negara itu sudah kasih solusi ya. Negara sudah kasih solusi yang terbaik yaitu yang namanya pengungkapan ketidakbenaran, oke. Pengungkapan ketidakbenaran itu diungkapkan, kemudian lu bayar pajaknya, lu tebus dendanya, maka bukbernya selesai, gitu. Cuman prakteknya tidak semudah itu ya. Prakteknya tidak semudah itu karena terlalu subjektif, gitu. Gue pernah tuh mengajukan pengungkapan ketidakbenaran, dilempar aja tuh sama pemeriksanya, pemeriksa bukpernya, dilempar aja sama dia nggak peduli, nggak mau lihat, gitu. Gue pernah begitu ya. Jadi terlalu subjektif. Jadi, menurut gua seharusnya pengungkapan ketidakbenaran itu tuh diajukan oleh WP, tetapi yang berwenang untuk memeriksa ini jangan si tim bukper, harus orang lain, atau orang lebih tinggi, atau orang yang independen, gitu. Supaya tidak terjadi subjektivisme, gitu loh. Karena kalau si pemeriksa bukper yang memeriksa, dia kan akan cenderung untuk menaikkan pajak setinggi-tingginya dengan ancaman pidana, gitu kan. Dengan ancaman pidana, dia kan menaikkan pajak setinggi-tingginya. Padahal yang namanya pengungkapan ketidakbenaran harusnya tuh dikasih yang fair, dikasih yang wajar gitu loh. Nah, tetapi karena ini subjektif, sepenuhnya keputusan dari tim pemeriksa bukper, akhirnya masih masih bisa gitu loh, masih bisa terjadi pemerasan terselubung. Nah, jadi menurut gua seharusnya pengungkapan ketidakbenaran itu harusnya dikurasi atau diperiksa oleh orang yang bukan tim bukper. Jadi mereka bisa kasih sesuatu yang adil gitu loh, bisa kasih keputusan yang adil. "Oh, ini kita terima nih, tolong dong tim bukper selesaiin pemeriksaannya." Harusnya bisa begitu, gitu. Tetapi saat ini masih belum ya teman-teman, masih jauh ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda dipanggil sebagai saksi untuk bukpernya orang lain, oke, ini langkah-langkahnya teman-teman ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ini kalau lu merasa tidak bersalah, kalau lu merasa tidak pernah, terima waktu pajak fiktif dari customer tersebut, vendor tersebut, atau lu tidak pernah buka faktur pajak fiktif kepada orang tersebut, lu nggak usah datang teman-teman ya. Itu pendapat pribadi gua teman-teman ya, mohon maaf nih teman-teman di PPNS ya, ini pendapat pribadi gua. Jadi yang dipanggil itu nggak cuma lu teman-teman, yang dipanggil itu semua vendor dan semua customer dari orang yang kena bukper tersebut, oke? Jadi lu mesti tanya ke diri diri sendiri, lu ini bersalah apa enggak? Lu pernah nggak order faktur pajak fiktif? Pernah nggak lu order, barangnya tidak ada, barang tidak dikirim, tapi terbit faktur pajak? Lu tanya ke diri sendiri. Kalau lu pernah, lu datang, lu ungkapkan ketidakbenaran, mohon maaf dan lu bayar pajaknya, selesai urusan lu, oke? Tetapi kalau lu tidak merasa, "Gua nggak pernah kok order barang fiktif, semuanya real, transaksi gua real, nggak ada masalah," lu nggak usah datang teman-teman ya, percaya sama gua, nggak usah datang. Daripada lu datang malah jadi masalah besar buat lu, mending lu nggak usah datang. Tapi ini bercanda teman-teman ya, kalau lu mau bersedia baik ya silakan datang teman-teman ya. Cuman pengalaman gue, klien-klien gue yang dipanggil sebagai saksi, ketika nggak hadir, nggak ada masalah juga teman-teman ya, sampai hari ini nggak ada masalah. Belum pernah teman-teman, orang yang namanya saksi bukper itu menjadi bukper, itu nggak pernah. Orang yang menjadi saksi bukper kemudian, dia malah dipenjara itu tidak pernah teman-teman ya, nggak pernah gitu, jadi nggak usah khawatir. Oke, solusi pertama, tadi tadi tuh intermezzo teman-teman ya, tadi tuh intermezzo, cuman ngobrol-ngobrol doang. Yang kali ini adalah, langkah pertama, kalau lu dipanggil sebagai saksi untuk bukber orang lain. Oke, yang pertama, lu harus paham posisi lu ini apa.
Oke, lu harus paham teman-teman ya. Jadi walaupun lu seorang pengusaha yang nggak ngerti hukum, sekarang lu masih ngerti ngerti dikit gitu pajak dan hukum gitu ya, karena sewaktu-waktu lu mungkin kena masalah ini. Oke, yang pertama lu mesti paham posisi lu. Lu ini siapa sih? Anda ini adalah saksi teman-teman ya. Lu dipanggil dalam rangka sebagai saksi teman-teman ya, bukan tersangka ya, bukan terduga pelaku teman-teman ya. Lu bukan terduga pelaku, tetapi lu adalah saksi, tersangkanya orang lain, yang diduga itu orang lain. Oke? Jadi teman-teman nggak usah khawatir dulu, nggak usah keringat dingin, nggak usah ketakutan, santai saja teman-teman ya. Kalau dipanggil sebagai saksi, santai saja. Ini ibaratnya ada orang lagi mau ribut nih, si A sama si B ribut nih, mau berantem gitu. Lu dipanggil sebagai saksi, ya udah, lu nggak usah khawatir karena bukan lu yang berantem, gitu kan teman-teman. Nah, jadi lu sebagai saksi santai aja teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut PPS yang kedua, lu nggak usah gubris ya, cuekin aja. Kalau menurut gua ini pendapat pribadi teman-teman ya, lu ambil suratnya, lu foto buat diarsip, tetapi lu buang suratnya. Menurut gua nih teman-teman ya, karena lu sudah PPS, sudah selesai, lu nggak usah pusing lagi teman-teman ya. Kalau gue ini ya, kalau gua dipanggil sebagai saksi untuk bukper orang lain, untuk kasus 2020 ke bawah, sedangkan gua sudah PPS K2, gua buang aja suratnya, nggak perlu. Itu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau Anda bukan peserta PPS, bagaimana? Kalau lu bukan peserta PPS, kembali ke tadi itu. Lu merasa bersalah apa tidak? Kalau lu merasa bersalah, lu datang gentleman, lu ungkapkan ketidakbenaran, lu bayar pajaknya. Oke? Kalau lu tidak merasa bersalah, cuekin aja. Nggak usah pusing, teman-teman ya. Kemudian, tetapi kalau Anda berniat baik ya silakan lu datang gitu ya, silakan sampaikan keterangan sebagai saksi gitu ya teman-teman, atau lu mungkin kalau ragu-ragu ya lu panggil konsultan pajak untuk mendampingi gitu teman-teman. Nah, jadi kita mesti paham dulu teman-teman apa itu saksi, oke? Di dalam, pidana, saksi itu adalah untuk memberikan keterangan apa yang lu lihat, apa yang lu dengar, dan apa yang lu ketahui tentang kasus yang sedang diperiksa, teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman ya, saksi adalah orang yang memberikan keterangan atas apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Teman-teman ya, tentang kasus yang sedang dipermasalahkan. Oke. Jadi jangan sampai dalam proses pemeriksaan saksi berubah nih, berubah angin nih, berubah arah nih, malah lu yang dihukum gitu. Malah lu yang dihukum dan diperas gitu teman-teman ya. Di pemerasan terselubung nih ceritanya teman-teman ya. Jangan sampai orang lain yang sedang dibukper, tapi lu yang digencet, lu yang digencar sampai dicari-cari kesalahannya, teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, ya jangan sampai seolah-olah lu yang salah gitu. Nah, ini sering terjadi dan banyak orang mengeluhkan hal ini, teman-teman ya. Nah, ini bukan salah si oknum, teman-teman ya. Memang si oknumnya brengsek juga, tetapi bukan salah si oknum. Ini salah lu karena lu nggak ngerti hukum, teman-teman. Ya. Salah lu. Jadi kalau Anda dipanggil sebagai saksi, kemudian lu, merasa diancam, merasa diintimidasi, merasa dicari-cari kesalahannya, salah lu, karena lu nggak ngerti hukum, gitu. Orang yang ngerti hukum tidak akan ribut, orang yang ngerti hukum akan bertanya kepada tim pemeriksa, "Bapak mau tanya apa? Saya jawab." Gitu. Ya udah, dia tanya A, lu jawab A, dia tanya B, lu jawab B. Jangan lu mau digiring, jangan lu mau diatur-atur sama pemeriksa, gitu. Tetapi orang yang nggak ngerti hukum jadi stres, jadi takutan, dia dia diatur-atur, dia dimarah-marahin, diomel-omelin, jadi ketakutan, jadi trauma, gitu. Padahal enggak teman-teman ya, saksi itu hanya untuk memberitahukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, mengenai kasus yang sedang berjalan, itu teman-teman ya. Jadi jangan jangan malah lu yang jadi objek untuk dihancurkan atau dipermasalahkan dalam pemeriksaan saksi itu teman-teman, ya. Lu mesti paham ya, saksi itu apa, oke? Jadi, Anda sebagai saksi tidak perlu bayar apapun teman-teman ya, nggak perlu bayar apapun, hanya sebagai saksi atas kasusnya orang lain, oke. Nah, kecuali lu terlibat dalam merugikan negara, oke. Kecuali lu terlibat dalam buka foto pajak fiktif, atau lu terlibat dalam terima foto pajak fiktif, atau lu menjadi perantaranya. Nah, maka dalam kasus ini lu harus gentleman, lu harus bilang, "Oke Pak, mohon maaf gua salah, gua akan ungkapkan ketidakbenaran dan gua bayar." Selesai, gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau tidak, lu merasa, "Ah, gue bukan pelaku," kalau dia pelaku ya nggak apa-apa, tapi gue bukan pelaku nih, gue hanya orang dagang biasa nih. Jadi, nah lu nggak usah bayar teman-teman kalau seperti itu ya. Lu nggak usah merasa bersalah, nggak usah
bayar dan lu tidak perlu merasa diintimidasi, teman-teman. Nggak perlu ada perasaan seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi banyak orang mengalami, gue diancam, gue diintimidasi, gue diperas dan lain-lain di ruangan bukber itu ya. Itu hanyalah sebuah imajinasi kita aja teman-teman ya, karena memang tugasnya tim bukper begitu. Memang tugas mereka seperti itu. Sama seperti polisi loh. Sama seperti polisi, tugas dia adalah untuk menggarap sebanyak mungkin informasi yang bisa didapatkan dari si saksi. Gitu teman-teman ya. Nah, kita sebagai saksi harus ngerti hukum. Lu ini tidak sedang dalam posisi tersangka gitu. Lu tidak sedang dalam posisi yang akan dipermasalahkan, teman-teman ya. Jadi jangan lu mau digiring, jangan lu mau dibawa seolah-olah lu yang bersalah, teman-teman. Tidak ya. Lu ini hanya menjadi saksi. Gitu, teman-teman ya. Jadi menurut gua jangan mau kalau lu ditanya-tanya hal yang berhubungan dengan pribadi lu, jangan ya. Kalau berhubungan dengan pribadi lu bilang, "Pak, tolong ini sampaikan ke AR saya, biar saya ngomong sama AR saya." Gitu. Oke. Tetapi dalam kasus bukbernya orang lain ini, tolong tanyakan saya sehubungan dengan si A, orang yang sedang kena bukber. Tanyakan mengenai dia, jangan tanya tentang saya. Gitu. Lu boleh kok ngomong gitu, teman-teman ya. Sebagai saksi lu boleh ngomong gitu kok. Kalau si pemeriksa sudah kelewatan, boleh lu ngomong, "Lu cut aja, Pak. Mohon maaf, saya hanya mau menjawab sesuai dengan surat panggilan." Surat panggilan itu adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan bukber yang dialami oleh si PT A. Oke, gua hanya akan menjawab sehubungan dengan PT A. Gue tidak mau jawab mengenai SPT pribadi gua, data pribadi gua, tolong jangan dibahas, Pak. Gitu. Urusan pribadi gua, tolong tolong sampaikan ke AR gua. Nah, boleh kok Anda ngomong gitu, teman-teman ya. Anda boleh ngomong gitu ya. Kalau gua sih gua lawan begitu. Teman-teman ya. Nah, jadi prinsip dari saksi itu adalah dia bertanya, lu menjawab. Oke, dia tanya A, lu jawab A. Dia tanya B, lu jawab B. Dia tanya C, lu jawab C. Jadi nggak boleh tuh sebuah kasus digiring, kemudian dikembangbiakkan bermacam-macam gitu loh. Dari pertanyaan A dikembangkan menjadi A.1, jadi A.2, jadi A.3. Nggak mau teman-teman ya. Kalau gue sih jangan mau begitu. Gue akan selalu bertanya kepada si penyidik, ke si pemeriksa, Bapak pertanyaannya apa? Pertanyaannya A, saya jawab A. Pertanyaan B, saya jawab B. Saya nggak mau digiring. Saya nggak mau digiring atau diatur-atur atau dipaksa-paksa oleh si pemeriksa. Gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, lu mesti paham ya, yang namanya pemeriksaan bukper atau pemeriksaan pidana dimanapun sebenarnya, nggak cuma di pajak ya, termasuk di mana-mana, dia bertanya, lu menjawab. Dia bertanya, lu menjawab. Oke, ketika lu menjawab, dia ketik. Oke, jangan lu mau diarahkan-arahkan terus, ditanya A, B, C, D terus, jangan teman-teman. Dia bertanya, lu menjawab, dia ketik. Oke, dia bertanya, lu menjawab, dia ketik. Nah, nanti akan dituangkan dalam berita acara, teman-teman ya. Tuangkan dalam berita acara tertulis yang nanti akan masuk ke pengadilan. Gitu, teman-teman ya. Bagi si orang bukber, bukan bagi lu, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu menanggapi upaya-upaya dari si oknum ini, si pejabat ini yang berusaha muter-muter ya, berusaha muter-muter dan berusaha membolak-balikkan logika lu dan pendapat lu supaya bisa ngikutin pendapatnya dia, gitu teman-teman. Dan lu mesti paham itu tugas dia teman-teman ya. Itu bukan berarti dia penjahat, bukan. Memang tugas dia begitu, sama seperti polisi, sama seperti intelijen, memang itu tugasnya gitu. Sedangkan lu adalah orang yang harus paham hukum bahwa tugas lu hanyalah sebagai saksi. Lu tidak perlu khawatir berlebihan, teman-teman ya. Nah, jadi Anda jangan sampai mau diarahkan atau mau diatur atau ditekan oleh si tim pemeriksa bukber. Lu harus tanya balik, Bapak pemeriksa, pertanyaannya apa? Saya akan jawab. Gitu. Gitu aja teman-teman ya. Dia tanya A, lu jawab A. Dia tanya B, lu jawab B. Lu tidak perlu berusaha menjelaskan panjang lebar, nggak perlu teman-teman. Dia tanya A, lu jawab A. Dia tanya B, lu jawab B. Itu teman-teman ya. Itulah saksi. Apa yang lu lihat, apa yang lu dengar. Itu teman-teman ya. Kalau lu tidak melihat, lu tidak mendengar, lu bilang tidak tahu. Atau lu bilang lupa. Kalau memang lu lupa, gitu teman-teman ya. Jangan berusaha untuk menciptakan sebuah kalimat atau skenario yang aneh-aneh, yang mana itu salah atau bohong. Jangan teman-teman ya, jangan sekali-kali berbohong di dalam pemeriksaan bukber teman-teman ya. Kalau lu tidak tahu, lu bilang tidak tahu. Kalau lu lupa, lu bilang lupa, gitu ya. Apa yang lu lihat, lu kasih tahu dia. Apa yang lu dengar, lu kasih tahu dia. Tetapi apa yang lu tidak ketahui, jangan mengira-ngira teman-teman. Jangan kasih persepsi, jangan teman-teman ya. Tetapi hanya kasih tahu apa yang lu lihat dan apa yang lu dengar. Selesai. Oke. Nah, jadi dalam pemeriksaan bukber
Terutama dalam rangka saksi, Anda hanya kasih tahu apa yang lo lihat, apa yang lo dengar, apa yang lo ketahui. Sudah itu aja teman-teman ya. Jangan terlibat emosi teman-teman. Jangan terlibat dalam upaya-upaya membolak-balikan logika dari tim pemeriksa bukper. Karena itu memang tugasnya dia. Lu nggak usah menyalahkan dia, tidak usah marah-marah. Memang tugas dia seperti itu. Lu cukup bersikap tenang, bersikap sabar, dan lu sampaikan apa yang lu ketahui, lu lihat, lu dengar. Udah gitu aja. Yang lain nggak usah. Gitu teman-teman. Oke. Yang kedua, mengenai peserta PPS yang K2. Oke, PPS K2 itu adalah yang sudah ikut PPS 2020 ke bawah. Oke, 2016 ke 2020 ya. Nah, lu mesti paham teman-teman ya. Lu mesti paham ini si tim pemeriksa bukper ya akan berusaha untuk menjauhkan pikiran lu dari ini. Gitu. Dia akan berusaha kasih lu persepsi bahwa peserta PPS tuh nggak ada hubungannya bukper, lu tetap nggak aman gitu ya. Sedangkan semua konsultan pajak pasti bilang yang namanya peserta PPS K2 sudah aman gitu loh. Yang namanya pemeriksa bukper selalu nama-nama konsultan pajak selalu bilang PPS K2 pasti aman. Sedangkan tim pemeriksa akan bilang enggak aman, lu tetap bisa kami bukper gitu. Nah, sedangkan gua pribadi teman-teman ya, gua meyakini tidak akan ada masalah apapun, teman-teman ya. Tidak akan ada masalah apapun bagi peserta PPS K2 tahun 2020 ke bawah. Oke, 2020, 2019, 18, 16, 17, 16 tidak akan kena masalah. Gitu teman-teman ya. Baik itu pemeriksaan perdata maupun pidana bagi lu. Gue yakin itu teman-teman ya. Dan faktanya memang nggak pernah ada masalah gitu ya. Faktanya itu hanya masalah diancam-ancam doang, tetapi tidak pernah terrealisasi teman-teman ya. Tidak akan mungkin lu kena bukper 2020 ke bawah. Apalagi pemeriksaan biasa ya, nggak mungkin. Nah, kenapa begitu? Karena ini gue punya argumen teman-teman ya. Gue bukan sembarang sembarang ngomong. Argumen gue gini, semua dosa-dosa kita itu sudah kita tebus di dalam PPS teman-teman ya. Sudah kita bayar, sudah kita selesaikan, sudah kita selesaikan permasalahan ini dan sudah dimaafkan oleh PPS teman-teman ya. PPS itu bayar loh, bukannya gratis ya teman-teman. Nah, PPS itu bayar, angkanya juga mahal ya. Nah, jadi kita bukannya tidak bersalah teman-teman, kita semua ini pendosa. Kita ini orang yang berdosa, kita punya kesalahan, tetapi sudah kita tebus gitu. Kesalahan ini, iya betul saya bersalah, tetapi sudah gue tebus di PPS gitu. Bayarnya besar loh, 14% loh, nggak murah loh teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan lu mau dikasih argumen bahwa PPS lu tuh nggak berlaku di bukper. Jangan teman-teman, jangan mau dikasih argumen seperti itu. Kalau gue tetap berargumen, kalau aku sudah PPS, maka aku sudah aman. Gue tidak mau lagi ada urusan pajak 2020 ke bawah. Gitu teman-teman ya. Kecuali ditemukan ada harta yang belum dilaporkan. Sesuai dengan undang-undang. Oke. Sekarang gini, gue kasih logikanya teman-teman. Gue kasih logikanya ya, kenapa gue menolak adanya upaya orang masih mengancam bukper terhadap orang yang sudah ikut PPS. Oke. Seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan pajak gitu ya, baik itu pidana maupun perdata untuk perpajakan. Oke. Kemudian atas tindakan perpajakan ini, tindakan yang salah ini, dia dapat dong keuntungan pribadi dong. Nah, baik itu berupa uang atau berupa barang gitu ya. Nah, terus uang ini dia pakai untuk beli harta ya, apakah itu properti, deposito, emas, mobil dan sebagainya. Dia belikan harta dari uang yang hasil dari tindak pidana atau perdata perpajakan. Oke. Nah, kemudian harta itu dia tidak laporkan dong, dia sembunyikan. Oke. Kemudian ada PPS yang muncul. PPS yang muncul nih, program pengungkapan sukarela atau teks amnesti, dia ikut. Dia laporkan hartanya, teman-teman. Ya, dia tebus pajaknya atas harta tersebut. Oke. Nah, maka PPS itu memaafkan semua tindakan kesalahan pajaknya ini, teman-teman ya. Dari hulu ke hilir, semua jalur ini sudah dimaafkan, teman-teman. Jadi dari ujung sampai ujung seharusnya sudah dimaafkan satu jalur ini semuanya. Gitu, teman-teman. Itu pendapat gua, itu logika gua, gitu loh. Jadi dari tindakan kesalahannya sampai hartanya, sampai pengungkapannya semuanya dimaafkan, gitu. Satu jalur, satu rantai ini semua dimaafkan semua. Itulah fungsi PPS. Menurut gua teman-teman ya, ini logika pribadi gua teman-teman. Nah, sekarang gini, buktinya apa teman-teman ya? Buktinya apa? Di PMK 196 itu di pasal 5 ayat 4 di bagian B atau C gitu ya. Coba gua share screen deh ya biar teman-teman baca juga ya. Biar sama-sama kita baca ya. Oke, ini gua share screen nih ya. Nah, di PMK 196 pasal 5 ayat 4 bagian B dan C. Nah, coba gua taruh sini.
Mana dia? Nah, pasal 5 nih ya. Di pasal 5 bagian pasal 5 ayat 4 bagian C dan D nih ya. Untuk orang bisa ikut PPS ya, supaya orang bisa ikut PPS, maka dia harus tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Oke, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukper 2016 sampai 2020 dan tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana perpajakan dan tidak sedang dalam proses peradilan tindak pidana perpajakan. Oke, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana atas perpajakan. Oke, jadi dia tidak sedang kena bukper, dia tidak sedang penyidikan, dia tidak sedang peradilan, dan dia tidak sedang menjalani hukuman, teman-teman ya. Jadi satu jalur bukper ini semuanya tidak boleh gitu. Orang yang sedang kena bukper tidak boleh ikut PPS. Oke, itu syaratnya. Artinya bukper ini harus diselesaikan dahulu, barulah dia boleh ikut PPS. Ya teman-teman ya, paham ya? Nah, oke, artinya apa? Artinya kalau dia ikut PPS, maka bukper dan penyidikannya tidak akan ada lagi, gitu. Karena apa? Karena untuk ikut PPS saja tidak boleh sedang ada bukper. Akibatnya kalau dia ikut PPS, maka tidak akan kena bukper. Gitu teman-teman ya. Ini logika gua teman-teman ya. Gimana logika teman-teman? Ya. Kalau lu kena jadi logika gua adalah kalau bukper dan penyidikan tidak terpengaruh kalau bukper dan penyidikan itu tidak terpengaruh oleh PPS. Gitu. Sorry, logika gua gini, kalau argumen si pemeriksa yang mengatakan bahwa bukper dan penyidikan tidak terpengaruh oleh PPS, maka nggak masalah dong orang yang sedang kena bukper atau penyidikan itu ikut PPS, kan tidak pengaruh, ya teman-teman? Nah, jadi kalau ada orang yang kasih lu argumen bahwa bukper itu tidak terpengaruh oleh PPS atau PPS tidak mempengaruhi bukper, kalau gitu kenapa waktu ikut PPS, harus nunggu bukper berhenti? Ya kan? Harusnya nggak masalah dong. Kalau emang nggak pengaruh, harusnya nggak usah nunggu bukber berhenti. Harusnya PPS ikut lanjut aja terus seirisan dengan, bukber. Faktanya kan kayak gitu, teman-teman ya. Faktanya terpengaruh teman-teman ya. Faktanya orang bukber tidak bisa ikut PPS. Artinya apa? Artinya setelah ikut PPS, tidak akan ada lagi bukber ataupun penyidikan di bidang pidana perpajakan. Gitu teman-teman ya. Itu logika gua teman-teman ya, itu logika gua. Tapi teman-teman, mohon maaf nih teman-teman. Eee, Pemeriksaan bukber ya, terutama ketika Anda sedang diperiksa sebagai saksi atas kasus orang lain, orang pajak akan berusaha atau si tim penyidik akan berusaha untuk kasih lu argumen bahwa PPS Anda tetap tidak bisa menyelamatkan bukber lu, oke. Apa dasar hukumnya? Nah, setelah gue pelajari ternyata masuk akal nih. Mohon maaf nih teman-teman, setelah gue pelajari ternyata argumennya si, pemeriksa masih masuk akal ya, masih masuk dasar hukumnya, oke. Mari kita analisa PMK 196. Oke, kita lihat nih pasal 8 peserta PPSK 2 tahun 2020 ke bawah, oke. Di pasal 8 disebutkan, kita lihat nih pasal 8. Nah, terhadap WPOP yang ikut PPSK 2 tidak diterbitkan ketetapan pajak ya atau SK atas kewajiban perpajakan 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan data dan atau informasi lain mengenai harta, teman-teman ya, mengenai harta. Kemudian di pasal 8 ayat 2-nya, kewajiban perpajakan yang dimaksud itu adalah sehubungan dengan PPh dan PPN, teman-teman ya. Pajak penghasilan orang pribadi, pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Jadi PPh dan PPN-nya diampuni, teman-teman ya. Nah, jadi orang yang ikut PPSK 2 tidak akan kena SKP, artinya dia aman dari PPh maupun PPN, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Oke. Nah, di sini teman-teman akan ada celah. Di sini akan ada celah di mana lu dipersalahkan walaupun sudah ikut PPS. Oke. Contoh nih ya, kalau lu ditemukan omset 10 miliar contohnya. Berarti kan ada PPN yang seharusnya lu bayar, tetapi lu belum bayar. Karena kan lu harusnya PKP, teman-teman ya. Nah, argumennya WP kan, "Lah, kan saya ikut PPS kan PPN dibebaskan Pak dari PPS kan, PPN kan diampuni oleh PPS." Nah, orang pajak akan bilang, "Oh tidak, kami anggap PPN-nya sudah Anda pungut tetapi belum disetorkan. Jadi lu akan kena pasal yang ini. Lu akan kena pasal yang ini nih. Kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan." Lu akan kena pasal yang itu teman-teman. Nah, tap jadi lu akan dianggap PPN itu sudah lu pungut tetapi lu belum bayarkan. Itu lu akan kena di situ.
Nah, tetapi gue tolak teman-teman ya. Gue tolak argumen itu, gue bilang, oh nggak bisa Pak Pemeriksa ya. Saya tidak terbitkan faktur pajak kok. Artinya apa? Artinya saya tidak pungut PPN. Gitu. Yang dimaksud memungut PPN itu kan menerbitkan faktur pajak. Gua tidak terbitkan faktur pajak gitu. Walaupun gue punya omset 10 miliar, 100 miliar, tetapi kan gue tidak terbitkan faktur pajak. Artinya gue tidak memungut PPN dari customer gitu. Lagi pula, gua tidak mengkreditkan faktur pajak masukannya. Kan gue bukan PKP tuh, gue bukan PKP. Jadi gue tidak memungut dan gue tidak dipungut gitu. Jadi menurut gua argumen ini cukup kuat untuk membantah argumen yang tadi itu teman-teman ya. Nah, cuman teman-teman hati-hati, lu mungkin akan kena celah yang ini kalau lu ditemukan punya omset yang besar. Oke, lanjut. Kita masuk ke pasal 22. Di pasal 22 disebutkan bahwa coba lihat pasal 22 ya. Pasal 22. Nah, di sini disebutkan bahwa data dan informasi yang bersumber dari PPS Anda itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Di sini maksudnya itu adalah pidana pajak maupun pidana yang bukan pajak. Itu ada di penjelasannya. Oke, teman-teman? Nah, jadi lu paham ya teman-teman ya? Harta yang lu laporkan di dalam PPS tidak bisa menjadi dasar untuk penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana di bidang perpajakan maupun bukan perpajakan. Oke? Nah, di sini ada celahnya teman-teman ya. Di sini ada celahnya ya. Yang dimaksud itu data PPS loh ya. Artinya harta yang Anda laporkan. Oke? Gimana kalau pemeriksa menemukan data yang lain? Contohnya, mutasi rekening. Nah, mutasi rekening kan bukan harta ya teman-teman ya. Mutasi rekening itu kan mencerminkan penghasilan atau omset. Gimana kalau ditemukan omset, bukan ditemukan penghasilan? Bukan ditemukan harta. Nah, jadi menurut gua ini bisa teman-teman ya. Bisa jadi celah di mana lu akan dijadikan dasar untuk menerapkan bukper kepada lu. Ini kalau kurang ajar nih teman-teman ya si oknumnya teman-teman ya. Menurut gua kalau ini terjadi ya, ini si pejabatnya oknum ya, sudah jelas oknum ya, jahat ya teman-teman. Jahat, dia sengaja mencelakai WP gitu ya. Padahal kan WP sudah ikut PPS gitu ya. Seharusnya negara ini dengan legowo lah melepaskan, menerima dengan penuh kebijaksanaan. WP sudah bersalah, sudah mengaku, sudah bayar 14%, ya sudahlah kita ampuni sepenuhnya gitu loh. Jangan lagi dicari-cari celah untuk mengenai bukper pada wajib pajak gitu. Ini pendapat pribadi gua gitu teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah peserta PPS bisa kena pemeriksaan perdata? Ini sudah pasti tidak bisa teman-teman ya. Pemeriksaan perdata atau pemeriksaan yang sehubungan dengan kurang bayar pajak tidak mungkin dilakukan lagi karena PPN dan PPh lu sudah diampuni teman-teman ya. Nah, ini sudah dijamin oleh PPS, oleh Undang-Undang PPS bahwa tidak akan terbit SK atau surat keputusan PPN ataupun PPh gitu loh. Sedangkan pemeriksaan itu hasilnya adalah SK ya. Kalau lu diperiksa hasilnya adalah SK atau surat keputusan kurang bayar gitu. Ngapain dia periksa lu kalau dia nggak bisa debitin SK? Kan bodoh ya. Nggak mungkin lu diperiksa tetapi nggak ada hasilnya, kan nggak mungkin. Ngapain lu diperiksa? Jadi pemeriksaan perdata tidak mungkin terjadi teman-teman ya untuk peserta PPS K2. Nah, sekarang peserta PPS yang K2, apakah bisa kena bukper pidana? Nah, ini ada kemungkinan teman-teman ya. Mohon maaf nih, gue mesti ngomong ya. Ada kemungkinan kalau si oknumnya itu kurang ajar ya. Maksudnya si oknumnya ini betul-betul mencari celah dengan berbagai cara. Ada kemungkinan teman-teman ya. Karena tidak ada pasal di PPS yang mencegah ini. Tidak ada pasal di PPS yang bilang lu tidak akan dikenain pidana perpajakan. Enggak, teman-teman ya. Yang dimaksud di PPS adalah harta lu tidak akan dijadikan dasar untuk pidana perpajakan. Tetapi kalau ada temuan yang lain yang bukan harta, terutama sehubungan omset atau transaksi, itu bisa loh dijadikan dasar untuk melakukan pidana perpajakan gitu atau menerapkan bukper kepada lu. Dan menurut gua ini sangat tidak elegan, sangat tidak elok. Seharusnya tidak akan pernah terjadi teman-teman ya. Dan gue yakin dalam hati gue tidak akan pernah terjadi teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, orang yang sudah ikut PPSK2, teman-teman ya, ini sudah pasti akan aman dari pemeriksaan perdata. Udah pasti ini ya, karena PPN dan PPh sudah dijamin aman. Orang yang PPSK2 itu belum aman dari bukper.
yang kita tangkap dari PMK 196 dari Undang-Undang PPS ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada pasal yang melarang terbitnya bukper bagi peserta PPS. Tetapi menurut gue pribadi, ini sangat-sangat tidak elok ya, sangat-sangat tidak baik menerapkan bukper bagi peserta PPS gitu. Orang itu udah berniat baik gitu loh, mau ikut PPS ya. Sudah berniat baik melaporkan harta yang selama ini disembunyikan entah di mana, di bawah bantal, di mana disembunyikan, sekarang diungkapkan semua. Dia sudah berniat baik loh ya. Nah, baru aja mau berniat baik, baru aja mau berusaha jadi orang baik nih, yang tadinya pelanggar pajak sekarang mau jadi WP yang patuh, baru mau mulai, kena bukper. Kan cilaka ya teman-teman ya. Nah, jadi WP itu akan merasa, aduh gue dikerjain nih, brengsek nih, gue dijebak nih, gue diperas nih, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Nah, jadi gua sangat yakin teman-teman ya, dalam hati gua yang terdalam gua sangat yakin para pejabat masih punya kebijaksanaan gitu, untuk tidak akan terbitkan bukper kepada lu, gitu teman-teman ya, yang sudah ikut PPS, gitu. Bisa cilaka teman-teman ya, kalau sampai ada satu aja kasus nih ya, orang yang ikut PPS bisa kena bukper, cilaka teman-teman, seluruh Indonesia bisa kena bukper. Gitu loh. Orang ikut PPS, pemeriksaannya malah selamat, tetapi malah kena bukper, kan cilaka teman-teman ya, gitu, ya. Walaupun itu bisa teman-teman ya, walaupun itu bisa kalau mau dicari-cari pasalnya yang cocok untuk kena bukper, gitu teman-teman. Tetapi gue yakin tidak akan terjadi ya. Dan teman-teman faktanya teman-teman, kita ngomong fakta ya, sampai hari ini tidak ada satupun peserta PPS yang kena bukper. Jangan kena bukper ya, disentuh aja enggak teman-teman. PPS lu itu tuh sampai hari ini disentuh aja enggak teman-teman ya, enggak teman-teman ya. Jadi santai teman-teman, nggak usah khawatir berlebihan, nggak perlu ya. Nah, tetapi ada beberapa yang dipanggil sebagai saksi atas bukpernya orang lain. Ya itu wajar teman-teman ya, kan orang lain kena bukper kan wajar dong, lu dipanggil sebagai saksi dong. Kan si pemeriksa nggak tahu kalau lu sudah PPS ya. Nah, jadi Anda tidak perlu merasa seperti terpidana, seperti ketakutan, terancam gitu ya. Karena lu hanya saksi gitu loh. Lu hanya saksi atas kasus bukpernya orang lain gitu ya. Bahkan kalau lu nggak datang pun nggak apa-apa teman-teman ya. Percaya sama gua, lu nggak datang juga nggak masalah, cuek aja teman-teman. Lu cuma saksi teman-teman ya. Dia dia tuh panggil 1.000 orang, yang datang paling 20 orang. Gitu loh. Jadi lu salah satu yang datang gitu. Kalau lu nggak datang ya udah dicuek aja nggak masalah gitu teman-teman ya. Nah, bonus teman-teman ya, bonus nih buat teman-teman semua ya. Kalau lu kena bukper, tetapi lu sudah PPS ya, lu sudah ikut PPS K2, lu kena bukper, gua kasih lu bonus ya. Gua kasih layanan gratis teman-teman. Gua kasih layanan jasa gratis buat Anda yang sudah ikut PPS tetapi kena bukper. Gitu loh. Karena gue pengen viralkan, kita pengen viralkan biar rame-rame orang tahu kasus ini teman-teman ya. Tetapi gue yakin teman-teman, dalam hati gue yang terdalam gue yakin tidak akan pernah terjadi bukper terhadap peserta PPS K2. Tidak mungkin teman-teman ya. Negara ini bisa kiamat, negara ini bisa heboh satu Indonesia kalau ada satu aja peserta PPS yang di otak-atik gitu. Satu aja peserta PPS yang kena masalah bukper itu bisa heboh se Indonesia. Nggak mungkin teman-teman ya. Nggak mungkin ya. Gitu teman-teman. Makanya gue berani kasih lu garansi. Gue jamin tidak akan kena pemeriksaan bukper. Kalau kena, gue kasih lu jasa gratis. Gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman buat hari ini ya. Kita mau promosi dulu nih teman-teman ya. Masih ada sampai akhir bulan nih. Promosi untuk PSTP. Nah, buat teman-teman yang masih merasa takut dengan petugas pajak, atau mungkin lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau lu takut diancam dan lain-lain ya. Nah, kalau lu masih merasa ada ketakutan seperti itu teman-teman, Anda mungkin cocok ikut pelatihan PSTP gua teman-teman ya. Program Siapa Takut Pajak.com nanti akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak teman-teman. Lu berarti siap untuk menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat ya. Teman-teman bisa daftar di www.siapatakutpajak.com ya. Ada promo khusus nih teman-teman bulan ini. Nanti teman-teman akan bergabung dengan komunitas eksklusif PSTP bersama saya langsung ya di grup kita. Kita bisa diskusi masalah pajak Anda tanpa batas waktu teman-teman ya. Dan kita akan bertemu secara langsung via online teman-teman setiap hari Jumat malam jam 8 malam teman-teman ya. Khusus bagi member PSTP saja. Oke. Dan ada bonus teman-teman untuk PSTP batch kelima ini, Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one private selama 45 menit. Satu kali aja. Oke, teman-teman. Oke, guys. Manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini teman-teman ya untuk kita segera masuk ke bulan depan. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana, guys. Oke, sampai jumpa teman-teman.